ataupun PHB, peringatan hari besar is bareng-bareng kita salawat. Salatullah salam ala taha rasul. Salatullah salam ala yasin ala yasin atawasalna bibis wa bil hadi rasul wa kulli mujah bi ahlil badr bi ahlil badr ya Allah. Lanjut. Yang semangat ya Bu. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama ada sifatnya tadi yang menghancurkan manusia adalah al-kibri. Yang kedua yang akan kami bahas adalah yang disebut dengan al-hirsi. Apa sih makna al-hirsi? Alhamdulillah, ini ada ayah handa tamu yang baru datang. Terima kasih sudah menghadiri acara ini, yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Lanjut. Yang kedua Bu, disebutnya dengan al-hirsi. Al-hirsi itu maknanya tamak. Orang kalau sudah tamak, paham ini Bu, khususnya bukan ibu-ibu, bapak-bapak juga. Orang kalau sudah tamak, hilang akal pikirannya. Mengapa? Apabila orang itu dalam hal agama saja berani dioyak-oyak dengan tujuan untuk menggeserkan seseorang, maka itu terhindar daripada yang namanya sifat al-hirsi. Makna tamak ini akan menghadirkan contoh ketika di masjid itu tempat ibadah, ada imamnya, ada makmum. Masjid akan rusak kalau semuanya jadi imam, betul? Dan masjid akan rusak apabila semuanya jadi makmum, betul? Maka harus ada yang memberikan satu keilmuan yang lebih, tujuannya adalah membimbing dan mendidik. Maka saya lihat di sini Ibu, Bapak, para pemudanya juga semangat. Yang saya lihat di sini, insya Allah akan hadir generasi-generasi yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Syaratnya satu, kegiatan-kegiatan seperti ini melatih anak-anak kita sehingga ketika sudah terlatih, melatih diri, insya Allah anak-anak kita akan terdidik dan terbiasa. Diajarkan cara mencintai ulama, diajarkan cara mencintai para kiai, diajarkan mencintai para habaib, sehingga pada hari ini dan ke depan yang disebut adalah subhanul yaum rijalul. Wih, beneran amat Ibu kan. Subhanul yaum rijalul. Lulululul doang. Subhanul yaum rijalul. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin masa yang akan datang. Kalau pemuda hari ini anjlok, hancur, maka bisa dipastikan generasi ke depan ini tidak akan memiliki mengingat kepada sejarah. Kalau pemuda sudah diputuskan sejarah Bu, bagaimana negara ini bisa merdeka, bagaimana negara ini bisa menjadi negara yang utuh, anak mudanya sekarang lagi digencret supaya tidak bisa menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya Bu, kalau sekarang banyak yang disebut dengan nyambung nih, udah nyambung, udah bangun Bu ya. Yang lagi tidur bangun dulu Bu. Ada face. Tahu orangnya mah ya. Suka bikin status Bu ya. Yang kedua yang biasa TikTokan kelihatan.
Sekarang itu Bu, zamannya zaman digitalisasi. Di zaman digitalisasi ini Ibu, banyak anak-anak yang terjerumus. Awalnya ngelihat senang-senang. Contoh, kalau kita lihat TikTok saja, Masya Allah, itu orang pada bergoyang tidak tahu malu. Dan bapak-bapak hadir di situ untuk menontonnya. Betul apa betul? Tapi insya Allah di sini mah tidak ada Pak. Jabatan Pak. Ini mah di luar sana, khususnya para pemuda. Karena pemuda itu Bu, gaya setrumnya masih kenceng. Makanya hati-hati bersama pemuda, kelihatannya mah tampil rapi, ganteng, sopan santun, tapi pikirannya karena sering nonton-nonton hal yang tidak baik bisa jadi rusak. Cara menyelamatkan daripada generasi muda yang pertama, dikumpulkan dengan teman-teman yang soleh. Cocok? Kenapa? Kalau teman-temannya udah soleh, insya Allah ada yang mengingatkan dalam hal kesolehan. Banyak pikiran itu Bu adalah ketika dia sendirian. Lagi sendirian apa? Lagi banyak utang juga kepikiran. Jangankan gak banyak utang, utangnya sedikit juga mikirin utang. Coba lagi sama teman, jarang berpikir yang hal negatif sehingga menimbulkan rasa semangat dalam diri. Dan inilah cetakan generasi-generasi penerus. Nilai-nilai daripada ibadah yang paling khusus adalah untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita. Karena yang saya lihat anak-anak ini Pak kalah dengan kalah dengan apa Pak? Kalah dengan apa Bu? Jari ini Bu, jari. Kalah dengan HP. Banyak para pimpinan pesantren mengapa di pondok pesantrennya jangan sampai ada yang namanya HP. Sebenarnya itu adalah menghindarkan anak itu dari hal-hal yang tidak baik. Betul apa betul? Ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya dihadirkan dari tadi berpikir melihat orang sondol itu luar biasa, senyumnya lebar-lebar. Saya lihat perawannya cantik-cantik. Dan saya lihat juga alhamdulillah para alimil ulamanya bisa guyub, para kiainya bisa akur. Inilah yang disebut dengan kesatuan. Maka metode ceramah seperti ini dihadirkan adalah untuk mengingatkan kembali pentingnya nilai-nilai apa sih yang harus kita tauladani. Maka saya berpikir dari tadi, hal yang bagus ini, tempat yang bisa seindah ini, semulia ini, tiada lain dan tiada bukan adalah daripada penyelenggara yang hebat. Betul apa betul? Maka alhamdulillah, terutama terkhusus orang tua kami Al-Haji Babai Basuni, pendiri pondok pesantren Al-Khalqiyah Caringin Bogor, yang mudah-mudahan Allah selalu berikan keberkahan, Allah selalu angkat derajatnya, dan Allah selalu melindungi dalam hal-hal yang tidak baik. Mari sama-sama kita doakan, karena ini adalah acara awal, generasi awal ini akan menjadi sejarah. Hei anak muda, hari ini akan jadi sejarah. Nanti ke depan jangan diputuskan yang namanya PHBI. Biasanya tidak ada, diadakan. Mana Pak Lurah tadi? Udah ganteng gagah tadi, nggak kelihatan. Agak geser dikit Pak, biar kelihatan wajahnya. Berikan tepuk tangan buat lurahnya Pak. Biar kelihatan senyumnya dulu. Mengapa? Ini harus disupport kegiatan seperti ini. Seperti Haji Babai Basun ini, beliau ini hanyalah sebatas generasi penerus. Siapapun orangnya, siapapun yang mendirikan ini, insya Allah ini akan menjadikan amal jariah. Mulai maju lagi nih Bu, Pak agak jember tadi. Selanjutnya sebelum masuk pada acara inti, alhamdulillah yang kami muliakan wasilah kami bisa datang ke sini adalah Al Ustadz Oni dan Al Ustadz Romli, yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selentingan beliau menyampaikan kepada kami
bahwasanya Ustadz Arya atau yang di spanduk itu Kiai Haji Arya Rediana Putra SPD FLI itu saya orangnya, Bu. Alhamdulillah. Ibu bisa langsung lihat bagaimana tampannya yang ada di spanduk dan aslinya tampan yang mana, Pak? Spanduk sih kencang, spanduk. Semoga nggak kualat aja. Alhamdulillah. Selentingan harus kami sampaikan, kata Ustadz Oni, Ustadz ini alhamdulillah masyarakat Kampung Sondol akan mengadakan acara maulid, dan maulid ini adalah acara awal dalam hal yang demikian. Mohon untuk diberikan arahan kepada masyarakat, khususnya diberikan genjotan semangat. Kalau bapak-bapak, abah-abah ini semua emang seperti ini tugasnya, duduk mendampingi generasi muda. Laisal fata mayakulu kana abi walakinal fata mayakulu anada. Seorang pemuda yang hebat, pemuda yang gentleman adalah pemuda yang berani menunjukkan saya. Jangan tergantung kepada orang tua. Maka berikan tepuk tangan tadi untuk ketua pelaksana. Mana ketua pelaksana tadi? Wih, udah ngilang aja, gimana? Ketua pelaksana sini maju ke depan. Assalamualaikum. Lanjut ya, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini ngebisik, Bu? Kurang keras sebenarnya. Apa kurang keras nih, Bu? Kurang keras ya? Kurang, dikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pula jangan marah-marah gitu sih. Sekali lagi yang paling semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jangan mundur dulu, temenin aja. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa sih generasi muda itu sekarang banyak yang leye-leye? Mengapa sih generasi muda itu banyak yang sekarang itu pinternya joget ya temannya cari gaya yang biasa, kegiatan-kegiatan pengajian bareng, kegiatan-kegiatan taklim, kegiatan-kegiatan membaca Al-Quran, kegiatan-kegiatan mengaji alat, sehingga melahirkan generasi yang handal. Kalau pengen generasinya handal, ini ilmu untuk ayahanda dan ibunda. Anak-anak tinggal nurut doang. Mau tahu nggak, Pak? Mau tahu, Bu? Ada 3 faktor. Yang pertama, anaknya. Yang kedua, gurunya. Yang paling penting juga, siapa? Bapak nih kakak ibu nih. Kenapa? Bapak dan ibu, terus kemudian guru dan santri tidak bisa terpisahkan. Mengapa? Karena santri kalau gurunya tidak sungguh-sungguh tidak jadi. Betul apa betul? Termasuk seperti itu. Orang tuanya sungguh-sungguh, gurunya sungguh-sungguh, anaknya nggak sungguh-sungguh, nggak jadi. Maka satu saja tergores, terpisahkan, terkecuali anaknya yang benar-benar niat istiqomah merubah keadaan sehingga menghilangkan dalam dirinya kemampuan kebodohannya, dihilangkan, melahirkan cinta kepada ilmu pengetahuan. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan anak ayahanda dan ibunda semuanya jadi anak-anak yang soleh, anak yang solihah. Oh ya, tadi saya mau ngomong ini, Bu, perhatikan baik-baik. Selentingan kata Al Ustad bahwasanya, Ustad, mungkin lamun ceramah
asli ceramah asli apa palsu nih Bu? Asli Pajar lamun wong Bandung. Kula niki Bu memang alhamdulillah rakyat kula wong Bandung. Alhamdulillah antuk dai juara umum ning Bandung. Lan keleresan kula ngabdi maring kiai ning Bandung. Lan seniki kula maler bolak-balik Banten lan Bandung. Keleresan rakyat kula nih wong Bandung. Wih, Ustadz kena etes babasan lah bisa dijajal setetek ga. Klepon, wong Banten kudu ngebantenaken. Aja gelem kalah dengan negosiasi. Wong Banten iku benten, wong Banten iku ketiban inten. Jadilah generasi penerus sing handal, sing siap tempur. Tujuannya fi dinillahi ta'ala. Kok anak seteng mau ga? Ustadz kurang keras ga? Jelas kurang ga? Wong ibu-ibu mau pengen nih ga sengkar? Iya tak Bu? Yang dijawab enggak Bu? Ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingin kami hadirkan satu buah kisah. Yang kisah ini mudah-mudahan bisa menghantarkan keimanan kita naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian, kita coba koreksi diri kita sendiri. Maka saya dihadirkan di sini bukan berarti paling mengerti, bukan berarti ada ilmunya, tapi insya Allah walaupun sedikit amanah daripada orang tua saya sampaikan walaupun sampai tetes darah penghabisan. Maka mental itu yang membuat saya semangat sampai sekarang. Kalau bisanya tentang wudhu Pak, tentang apa? Wudhu, siarkan tentang wudhu. Enggak apa-apa jadi ustadz wudhu, tapi internasional, betul apa betul? Kalau bisanya tentang jenazah, siarkan tentang jenazah, walaupun tentang siar jenazah, tapi insya Allah internasional. Mengapa? Ilmu itu al ilmu bila amal, kasat jari bilat. Sama Ustadz paling ganteng sebelum belah batik. Berikan tepuk tangannya. Lembut amat. Berikan tepuk tangannya. Maksudnya kalau yang lagi tidur bisa bangun di sampingnya Bu. Al ilmu bila amal kasajari bila tamar. Ilmu itu Pak, apabila tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tak berbuah. Wih, mantap ilmu nek. Ada bisikan kata-kata yang indah, mantap kalimatnya. Apabila tidak diamalkan, insya Allah ilmunya takkan barokah. Maka satu pesan untuk generasi muda yang paling saya sangat banggakan. Generasi muda itu saya paling senang kalau ngelihat ada pemuda terutama berani tampil ke depan. Ketika sudah berani tampil ke depan, dia berani menunjukkan eksistensinya. Dan setelah menunjukkan eksistensinya, insya Allah di situ ada ridha Allah. Mengapa? Ketika Allah sudah meridhoi, apapun jadi gampang. Pelajaran untuk saya Pak, khususnya yang saya amalkan sampai saat ini. Apabila engkau takut kepada sesuatu, jangan pernah engkau menghindar. Ketika engkau takut kepada sesuatu, jangan pernah menghindar. Hadapi. Ketika engkau menghadapi, engkau hanya akan menghasilkan daripada sanksi atau konsekuensinya. Tapi ketika engkau takut menghadapinya, sampai kapanpun hidup Anda akan terbuing-buingi oleh rasa ketakutan. Makanya kalau orang punya rasa takut, contoh, wih saya punya musuh di Sondol, contoh Pak, mau lewat ke Sondol tuh males. Satu males, yang kedua takut. Tapi apabila kita menanamkan kebaikan-kebaikan, insya Allah kita akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal kebaikan. Amin ya rabbal ibadallah rijal agituna li aj. Lah doang.
Ibadallah rijalallah agituna li ajalillah wa kunu anana fillah asanadha bifat. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz Terawih. Warga lembu. Pripun gen? Masya Allah. Gantengnya ketularan nih, Bu. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya senang dengan generasi seperti ini. Jangan pernah remehkan tampang kurusnya, Bu. Iya. Jangan pernah remehkan tampang kurusnya. Mengapa? Biar kurus, hatinya tulus. Ikan saya sih kan saya biar kurus, hatinya tulus. Nah terus prepon sing gendut kayak palura kada sekolah ke. Biar gendut, hatinya yang bisa-bisa baik. Biar lembut, walaupun kan. Niki Bu insyaallah wonten seteng niki sing sampun rawuh ngedohor ngebaturi kula. Kula niki Bu uangnya wong paling demen ningali pemuda mengketen komo kaset dukon dodok biar gelem enak coba kan. Kula mus ngeringat pegel sing mau kan. Cuma seteng biar gelem kon dodok doang Buah napa nih bu kursi nana paku nih kan. Satar doang. Sama ngoyo kan. Insyaallah niki kula wenten oleh-oleh guna sia asing wani rawuh ngeduhur wau tapi ibu aja iri. Coba tak deleng nang dompetan isine ora ge. Ndak urusan panitia gampang. Diganting kan enggak? Dompetnya nak isi nih. Berapa nih ga? Alhamdulillah. Duitnya uang kan nih punya angkot nih ga. Ayo harus itu aja ribut-ribut amat. Terang kabeh ge, siap? Lah mong kono geberek sih ari nyengir kono bisa turu. Si Aan nih menang mbak ibu nih sing protes ya. Niki insyaallah teng duitnya aja tenggonggo guna jimat ke digawa muter insyaallah digawa muter keliling umah asal duitnya aja tenggo insyaallah orang tak. Jadi karena alhamdulillah niki wenten seteng kula adik kula niki kangge jimat kulane hatur nona niki ngode ditampi. Nggih. Lamun kok demen ka? Sebalan malih. Lamun bisa jawab minimal konon go. Dan anak kuis-kuis kaya sedurung ditutup niki. Woi, ngapain gati-gati saja. Wis gampang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku dreber rakyat kasih sinten Siti Khadijah. Woi Siti Khadijah tapi itu kan pertakenane. Dreber rakyat arane Siti Khadijah lan Aisyah. Wih Aisyah, ya itu kuan maneng pertakenane. Sing terakhir, teng, awas ya jangan ngebleng ya. Seniki tanggal pinten?
Tanggal kali kalian apa? Oktober.